Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, Kaisar Grid mengenakan, "Ini kapal perang Anda, jika Anda tidak memperbaikinya sendiri, lalu apa yang akan Anda lakukan?" Sambil tersenyum dan memandang Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun berkata, "Kapal perang baru saja dibangun, itu dapat digambarkan sebagai pemborosan hidup. Karena Anda ahli dalam hal itu, Anda secara alami akan mengambil alih." Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, "Kamu tidak pernah berpikir bahwa pencapaianmu dalam formasi tersembunyi tidak sebagus milikku." Kepalanya terangkat dengan bangga, dan Serigala Kaisar berkata dengan bangga, "Kami Sirius yang paling baik dalam persembunyian dan pembunuhan. Tidak ada ras, dan kami lebih baik dalam persembunyian daripada kami." Melihat Kaisar Griwolf dengan kagum, Chu Xingyun berkata, "Pada awalnya, alasan mengapa Anda dapat melarikan diri dari mulut binatang bintang 7 itu mungkin terkait dengan kemampuan persembunyian Anda." Dengan senyum malu, Kaisar Greedy Wolf berkata, "Jika bukan karena kekuatan tersembunyi, bahkan jika posisinya lebih bias, maka Star Beast bisa mengejarnya." Melihat serius pada Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun berkata, "Ini adalah saya sangat menghargai Anda. Dengan pengalaman dan kebijaksanaan Anda selalu tahu kemana harus aman, seberapa jauh Anda harus pergi, dan kemudian bekerja sama dengan keterampilan tersembunyi Anda untuk membiarkan Anda hidup. Sekarang, mungkin dalam hal kemampuan tempur saja, kamu paling tidak setingkat 3 kaisar kesusahan besar, tetapi jika kamu mengatakan bahwa kemampuan bertahan Xinghai, bahkan jika kamu tidak sebagus 7 kaisar kesusahan besar, kamu akan memiliki tingkat 6 kaisar kesusahan besar." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Kaisar, mengatakan, "Orang yang disebut mampu lebih susah payah, dan hal-hal yang tersembunyi di kapal perang akan diberikan kepada Anda." Xinyu mengangguk dengan hati-hati dan menghormati Kaisar Wolf. "Kamu dan bosku yang asli sangat mirip dengan Kaisar Chang Wolf. Mereka semua berpengetahuan dan kompeten. Ini adalah bos dan kemampuan yang paling penting." Setelah menarik napas panjang, Serigala Kaisar menghormatinya, "Tidak masalah, aku akan membiarkanku menyembunyikan lingkaran sihir. Sebelum pintu masuk Xinghai terbuka, aku berjanji untuk memperbaikinya." Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Tidak, bukan hanya lingkaran tersembunyi, pada kenyataannya, seluruh kapal perang, segala sesuatu yang berkaitan dengan persembunyian adalah tanggung jawab Anda." Mengangguk dalam diam, tapi sangat segera. Keserakahan Kaisar Serigala bersemangat, dan itu adalah pekerjaan yang sangat menantang dan bermakna untuk merancang sistem tersembunyi untuk sebuah kapal perang yang akan terkenal selamanya menurut niatnya sendiri. Meskipun akan sangat sulit dan melelahkan, tetapi jika Anda memberikan sesuatu, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu. Jika di masa depan kapal perang ini benar-benar menjadi salah satu dari 10 kapal perang teratas di Xinghai, maka keserakahan Kaisar yang merancang sistem penyembunyian ini pasti akan menjadi terkenal sebagai ahli penyembunyian terhebat. Dalam kasus kapal perang normal, Serigala Serakah tidak akan terlalu peduli. Lagi pula, kapal perang itu begitu kuat, dan itu benar-benar tidak bernilai banyak kredit kepada individu. Tapi kapal perang hantu itu berbeda, kabut kelabu aneh itu jelas satu-satunya di seluruh jalan mukjizat. Kemampuan magis kabut abu-abu, ditambah dengan bakat tersembunyi yang melekat dari keserakahan Kaisar Serigala, serta pemahaman dan penelitian lingkaran sihir tersembunyi, kapal perang hantu ini akan layak dengan nama cepat atau lambat. Di bawah perintah Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Ram menyerang Great Wolf Emperor Zun, dan Great Wolf Emperor Zun secara pribadi menghasilkan satu set formasi tersembunyi terbaik untuk kapal perang hantu. Setelah mengusir Kaisar Serigala keserakahan Zun, Yuan Hong dan Niu Ram, Chu Xingyun Chang menarik napas dan kembali ke ruang rahasia. Duduk bersila di kasur, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 2 harta yang dilelang di pelelangan. Salah satunya adalah pisau liar besar yang berkarat. Setelah melihat melalui itu untuk waktu yang lama, Chu Xingyun tidak mengetahui di mana pisau besar ini sangat kuat. Meskipun pedang besar yang liar ini lebih tebal, lebih berat dan lebih luas, tetapi tidak ada yang istimewa tentang itu, bahkan prajurit kekaisaran pun. Meskipun dia tidak bisa melihat fitur khusus dari pisau liar yang hebat ini, Chu Xingyun tahu bahwa itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi tidak bahwa pisau liar yang besar itu lemah. Bahkan, sebagian besar harta dilelang tidak dapat dibedakan oleh Chu Xingyun. "Saya telah belajar untuk waktu yang lama dan mencoba semua metode, tetapi saya masih tidak dapat menemukan fitur khusus dari pisau hebat ini." Dalam keputusasaan, Chu Xingyun terlalu malas untuk mencoba lagi, dan langsung mengumpulkan Dahuang Dao ke ruang dimensi. Setelah dia punya waktu, dia akan belajar perlahan. Setelah pisau Dahuang disingkirkan, Chu Xingyun melihat di antara tangan kanannya, naga perak sepanjang 9 meter muncul di depan Chu Xingyun.
Bayi naga ini sangat aneh di mata orang lain, ini adalah naga putih, tetapi di mata Chu Xingyun, naga ini berwarna perak. Pada saat itu, penawaran Chu Xingyun sebenarnya sebagian besar karena ini. Pada saat itu, Chu Xingyun sangat ingin tahu, mengapa naga yang sama, dia tampak perak, sementara yang lain tampak putih bersih. Namun, lingkungan pada waktu itu rumit dan kondisinya tidak diperbolehkan, jadi walaupun Anda penasaran, tidak ada cara untuk mendeteksinya. Tapi sekarang tidak ada masalah, mayat naga ini sudah Chu Xingyun, dan itu ada di depannya. Peti mati kristal dibuka dengan lembut, dan saat berikutnya, Chu Xingyun merasa dengan tajam bahwa sedikit fluktuasi spasial muncul dalam persepsinya. Tiba-tiba, Chu Xingyun melepaskan kekuatan kekosongan untuk pertama kalinya dan menuangkan ke tubuh naga putih perak. Benar saja, naga muda ini telah mati untuk waktu yang lama, tetapi di bawah perlindungan kekuatan ruang, tidak ada jejak pembusukan di mayat dan bahkan darah dalam tubuh masih cair dan belum memadat. Dengan nafas gemetar, Chu Xingyun tahu bahwa ini pasti bukan yang disebut naga putih, ini harusnya tubuh naga suci dengan kekuatan ruang. Ada banyak jenis naga, cahayanya dibagi menjadi naga merah, naga kuning, naga biru, naga hijau, naga ungu, naga hitam, naga putih. Ada begitu banyak jenis naga sehingga mereka tidak pernah bisa dihitung, dan perhitungannya tidak jelas. Naga itu keriting, jadi suku Yalong dengan darah naga lebih seperti bintang di langit. Namun, ada dua jenis naga, yang paling istimewa adalah naga emas dengan kekuatan waktu, dan yang lainnya adalah naga perak dengan kekuatan ruang. Jika naga perak ini dengan kekuatan ruang dapat disempurnakan menjadi binatang penjaga dunia undead, itu akan terlalu menakutkan, benar-benar kuat dan luar biasa. Chu Xingyun mengintegrasikan kesadaran Tuhan ke surga Necronomicon. Di bawah perpaduan surga dan Dao, Chu Xingyun mengendalikan kekuatan asli dunia mayat hidup dan bergabung ke tubuh naga perak. Sumber kekuatan dunia mayat adalah sekelompok roh yang tidak memiliki kehidupan dan tidak memiliki pemikiran. Setelah tubuh roh bergabung ke mayat naga, tubuh naga perak bergetar hebat, tetapi tidak pernah naik, dan bahkan tidak membuka kelopak matanya. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tahu bahwa meskipun sudah ada tubuh roh di mayat naga belum disempurnakan, dan tubuh roh tidak bisa dikendalikan sama sekali. Jika Anda ingin mayat hidup mengendalikan mayat naga, Anda harus terlebih dahulu mengubah mayat naga menjadi zombie. Dalam hatinya, Chu Xingyun mengendalikan Dao surgawi dan merantai hukum Dao ke mayat naga perak putih. Dengan integrasi sejumlah besar hukum, mayat naga perak akhirnya membuka matanya perlahan, tetapi masih tidak bisa berdiri, tetapi memutar tubuhnya seperti cacing tanah. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun tahu bahwa zombie menghaluskan daging, bukan tulang. Jika mereka ingin mengendalikan tulang, mereka juga akan memperbaiki tulang-tulang mayat naga. Hanya di bawah kesatuan roh, tubuh, tulang, mayat dapat berdiri kembali, dan memiliki kekuatan yang kuat dan bahkan melepaskan keterampilan tempur. Dengan penyempurnaan terus-menerus dari Chu Xingyun, akhirnya, dalam suara gesekan tulang yang tajam, mayat naga perak putih akhirnya memiliki tulang dan mencoba untuk bangkit. Tapi saat berikutnya, adegan yang membuat perubahan warna Chu Xingyun terjadi. Di bawah tatapan Chu Xingyun, mayat naga perak berubah bentuk dengan cepat dalam semburan suara. Yang pertama adalah bahwa sepasang kaki belakang menjadi lebih tebal dan lebih panjang. Sepasang forelimbus juga meregang, tetapi leher naga memendek. Di bawah tatapan tertegun Chu Xingyun, mayat naga putih perak berubah menjadi tubuh manusia yang ramping dan bugar sekitar 2 meter. Apa yang membuat Chu Xingyun paling memalukan adalah bahwa tubuh ini persis sama dengan dewa. Chu Xingyun tidak peduli tinggi atau penampilan. Melihat tubuh perak dan putih, Chu Xingyun tidak bisa membantu menutupi dahinya. Tidak sampai saat ini bahwa Chu Xingyun akhirnya ingat bahwa dunia mayat hidup telah disempurnakan olehnya. Seluruh dunia mayat hidup adalah tubuh Chu Xingyun, dan kehendak Chu Xingyun adalah kehendak dunia mayat hidup. Karena itu, semua mayat hidup yang lahir di dunia ini hanya dapat terlihat seperti Chu Xingyun, dan tidak bisa menjadi makhluk lain. Di dunia mati asli, semua kerangka dan zombie yang lahir di sana sebenarnya persis sama dengan hari-hari sebelumnya Kaisar Tianyi, seolah-olah dicurahkan dari cetakan. Selain itu, proses ini hanya dapat dilakukan secara positif dan tidak dapat dipulihkan. Mulai sekarang, tubuh naga perak telah menjadi tubuh manusia. Bahkan jika Chu Xingyun menyesal, tidak ada cara untuk mengembalikan tubuh manusia kembali ke tubuh naga. Dengan senyum pahit, tubuh naga perak berubah menjadi tangan kanannya, dan busur perang perak langsung muncul di tangannya. Pada saat yang sama, armor perang yang sangat bertekstur dengan cepat mengembun dan menutupi tubuh. Hal yang paling istimewa adalah bahwa helm dari seluruh jas adalah kepala naga perak. Melihat tampilan yang keren dan tampan, tanpa teman dalam gayanya, penyesalan Chu Xingyun tersapu. Patung ini terbuat dari mayat naga perak, yang mengumpulkan karakteristik hantu, zombie, kerangka dan penembak. Potensinya sangat besar. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata datar, mulai sekarang, namamu akan disebut penembak naga perak. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, pemanah Yinlong mengangguk, dan kemudian cahaya putih melintas di sekujur tubuhnya, menghilang di depan Chu Xingyun.
Setelah menghembuskan napas panjang, yang asli, Chu Xingyun ingin memperbaiki pelindung kerajaan. Tetapi saya tidak memikirkannya, seseorang tidak memperhatikan dan bahkan membuat penembak naga perak. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Sambil merenung, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berdiri dengan tajam. Chu Xingyun muncul di geladak kapal perang untuk pertama kalinya. Melihat sekeliling, penembak naga perak dengan bangga menggantung di udara, memiliki rambut perak panjang dan tidak ada angin secara otomatis. Tepat di bawah penembak naga perak, 3.000 penembak kerangka diatur dengan rapi. Dengan suara gemuruh, pemanah naga perak membuka mulutnya dengan keras, dan semburan darah cerah menyembur. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, seteguk darah berubah menjadi 3.000 tetes, dan mereka tidak jatuh, dan jatuh ke tubuh 3.000 penembak kerangka di bawah ini. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa melakukan apa-apa selain terlihat kaget. Anda tahu, hanya ada 3.000 tetes darah esensi di mayat naga. Dengan linglung, 3.000 tetes darah itu jatuh ke tubuh 3.000 penembak kerangka. Pada saat berikutnya, sinar cahaya perak naik ke langit, melihat dari dekat tulang-tulang dari 3.000 penembak kerangka dengan cepat menjadi putih keperakan. Ini bukan hanya perubahan warna, selanjutnya tulang perak dengan cepat diisi dengan daging dan otot perak. Melihat adegan ini, Chu Xingyun akhirnya mengerti apa yang salah. Altar tulang telah ditempati oleh 3.000 penembak kerangka, jadi Chu Xingyun mengatur sementara penembak naga perak di kolam darah zombie yang baru dibangun. Sebagai satu-satunya pemimpin dalam kumpulan darah zombie, hal pertama yang harus dilakukan di bawah dorongan hukum dunia mayat hidup adalah melepaskan darah dari tubuh dan memperbaiki zombie. Di antara upaya besar Silverlight, 3.000 penembak kerangka diubah menjadi 3.000 penembak zombie oleh penembak naga perak. Proses ini juga tidak dapat diubah. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, meskipun ia telah menjadi kaisar surga untuk beberapa waktu, tetapi pemahaman Chu Xingyun tentang Tian Dao masih dangkal. Rangkaian reaksi berantai benar-benar melebihi harapan Chu Xingyun. Setelah melepaskan 3.000 tetes darah esensial, penembak Silver Dragon sudah sangat lemah, dan saya tidak tahu berapa lama untuk pulih. Untuk saat ini, pemanah naga perak ini telah kehilangan kekuatan garis keturunannya, dan dia hanya bisa pulih setelah darah di sumsum tulang telah menembus dan menutupi seluruh tubuh lagi. Namun, waktu yang dibutuhkan bukan 1 atau 2 hari, tidak ada yang tahu berapa lama. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun berkata, "Oke, sekarang kamu kembali ke kolam darah untuk beristirahat." Di antara kata-kata, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan penembak Silver Dragon menghilang dari udara tipis, dan dikirim ke kolam darah oleh Chu Xingyun. Untungnya, jika ada yang hilang, pasti ada sesuatu. Meskipun penembak naga perak sementara hilang, pada saat yang sama, 3.000 penembak tengkorak di bawah semua berubah menjadi penembak naga perak. Meskipun tulang, daging, dan darah bukanlah hasil dari agregasi tulang naga dan daging dan darah, tubuh 3.000 pemanah kerangka ini juga dikawinkan dari darah naga. Meskipun dalam waktu singkat masih sulit untuk membandingkan dengan penembak naga perak asli, tetapi dengan berlalunya waktu, di bawah asimilasi darah naga terus-menerus cepat atau lambat, 3.000 penembak tengkorak ini akan menjadi penembak naga perak asli. Satu-satunya harga adalah penembak sejati Silver Dragon, yang mungkin sangat kuat, akan berada dalam keadaan lemah dan benar-benar tidak dapat memasuki pertempuran. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Setelah melakukan beberapa kesalahan berturut-turut, Chu Xingyun tidak lagi berani menembak tanpa pandang bulu, dan mengambil napas panjang. Chu Xingyun mengintegrasikan pikirannya ke Heavenly Dao dan sepenuhnya memahami kekuatan 3.000 aturan di bawah surga. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera, langit berbintang tahun ini berakhir, dan pintu masuk ke lautan bintang akan terbuka. Di sisi lain, di kapal perang hantu, Kaisar Griwolf pergi keluar. Formasi besar tersembunyi sepenuhnya disempurnakan. Setelah formasi besar diaktifkan, seluruh kapal perang menjadi ilusi dan menjadi transparan. Namun, metode penyembunyian ini tidak bisa lepas dari roh, dan sistem jiwa hanya bisa mendeteksi mata. Namun, secara kebetulan, kapal perang hantu bisa mengabaikan semua metode deteksi, tetapi hanya bisa menipu mata. Oleh karena itu, menyembunyikan formasi besar dan mencocokkan kanopi mayat hidup benar-benar cocok dibuat di surga cukup untuk menyembunyikan semua metode deteksi. Saatnya lautan bintang terbuka, Kaisar Greedy Wolf maju dan menyerahkan bukti langit berbintang. Kapal perang hantu dengan diam-diam menuju ke arah naga. Pintu masuk lautan bintang ada di jantung Dragon Head Star. Di bawah bimbingan lingkaran sihir Dragon Head Star, kapal hantu besar itu perlahan jatuh ke arah Dragon Head Star. Tidak ada makhluk di permukaan dunia Dragon Head Star, seluruh cangkang Dragon Head Star ditutupi dengan lingkaran dan rune pertahanan. Semua orang yang dekat dengan Dragon Head Star tanpa izin akan dihancurkan. Pukulan seksual. Di kutub utara bintang naga, ada sebuah ngarai besar dengan diameter puluhan ribu mil, ngarai itu mengarah langsung ke pusat bumi. Sepanjang jalan, di bawah kendali Kaisar Kecoa Zun, kapal perang hantu memasuki Grand Canyon dan perlahan-lahan mendarat menuju kedalaman inti naga. Akhirnya, selama cahaya di bawah, dunia Dragon Head Star yang berpusat pada bumi muncul di depan Chu Xingyun.
Dari perspektif yang luas, semua bangunan di dunia geosentris dibangun di dinding bagian dalam ruang bola, dan atap semua bangunan menghadap ke inti bumi, yang terlihat aneh hingga ekstrim. Kapal perang hantu berlayar sepanjang jalan dan memasuki dunia batin. Melihat sekeliling, ke segala arah, apa yang seharusnya menjadi lokasi langit, tapi sekarang semuanya bumi. Berdiri di atas kapal perang dan melihat ke atas di atas langit, semuanya menjuntai bangunan, di jalan di sekitar gedung, semua pejalan kaki berjalan terbalik, dan kaki mereka di langit-langit tampak luar biasa. Dunia yang berpusat pada bumi, yang seharusnya adalah bumi, kosong, dan ketika Anda melihat ke kejauhan, Anda bahkan tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Di dunia yang berpusat pada bumi yang kosong, ribuan berbagai kapal perang melayang di udara, menunggu pintu masuk lautan bintang terbuka, tapi jelas itu akan membutuhkan waktu. Hari ini, Chu Xingyun memiliki dua opsi. Opsi pertama adalah menunggu di kapal perang. Begitu pintu masuk lautan bintang dibuka, Anda akan masuk sesegera mungkin. Pilihan kedua adalah melakukan perjalanan ke Dragon Head Star, terutama rumah lelang di Dragon Head Star. Sebagai titik awal utara jalan keajaiban, sama sekali tidak ada kekurangan harta di Dragon Head Star, jadi, hanya sedikit pemikiran mendalam, Chu Xingyun membuat keputusan untuk pergi ke Dragon Head Star. Keserakahan serigala Kaisar Zun juga sama. Dia berada di Dragon Head Star, dan masih ada beberapa hal yang harus ditangani, jadi dia harus mendarat di Dragon Head Star. Ketika lautan bintang terbuka, dia secara alami akan kembali sesegera mungkin. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun, dengan Yuan Hong dan Niu Ram, dan Kaisar Kokroah, mendarat di Dragon Head Star, dan kemudian mulai berkeliaran. Setelah sedikit penjelajahan, Chu Xingyun mengetahui lokasi rumah lelang. Namun, jelas bahwa masalah yang dihadapi Chu Xingyun belum berubah. Hari ini, dia masih belum punya uang dan tidak punya uang untuk dilelang. Untungnya, sebelum pelelangan, sebagian besar harta yang dijual akan ditampilkan di ruang pameran untuk orang-orang yang perlu menonton. Setelah harta dalam pameran memiliki harta yang dibutuhkan oleh peserta lelang, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengumpulkan sejumlah besar uang di muka untuk ditawar, sehingga rumah lelang secara alami akan mendapatkan lebih banyak. Memasuki ruang pameran, Chu Xingyun, Yuan Hong, Niu Ram, dan kecoa berserakan, mencari harta karun yang menarik perhatian mereka. Tidak seperti Long Shouxing, rumah lelang pada satelit pertama berbeda. Di rumah lelang di bintang pertama naga ini, setiap harta tak terbandingkan mewah, dan fluktuasi energi yang melonjak pada harta itu, bahkan lemari pajangan kristal penuh rune, tidak bisa disembunyikan. Namun, untuk Chu Xingyun, dia tidak lagi membutuhkan harta. Prasasti kuno guntur, prasasti kuno angin, prasasti kuno racun, ada 3 prasasti kuno ini, bahkan pedang kuno bintang 7, dikeluarkan dari tubuh, hanya dapat secara tidak sengaja dibawa ke belakang. Kecuali untuk jam kuno Xuanze, Chu Xingyun tidak bisa lagi mengumpulkan harta di 3 bidang besar. Karena itu, selama berkeliaran sepanjang jalan, Chu Xingyun tidak suka harta apapun. Adapun Yuan Hong dan Niu Ram itu bahkan lebih dari keinginan yang tak kenal lelah. Meskipun ada banyak harta di sini, untuk Yuan Hong dan Niu Ram, dengan besi dan batang besi bibrida, mereka tidak memiliki apapun untuk diminta. Pada akhirnya, hanya kecoa Kaisar Zun yang tersisa. Jika dikatakan bahwa Yuan Hong dan Niu Ram termasuk jenis keberadaan yang tidak ada hubungannya selama penuh dan penuh. Ya, kecoa ini selalu orang yang tidak memuaskan dan kurang minum, yang ingin tidak pernah puas. Lihatlah di sini, berkeliling di sana. Melihat jauh-jauh, hampir setiap bayi, Lord Kokroah ingin dan membeli. Namun, ketika Lord Kokroah menemukan sebuah patung yang menggambarkan berbagai serangga beracun, dikelilingi oleh 9 ular beracun, sebuah guci racun besar, ia tidak bisa lagi bergerak. Dengan tergesa-gesa, Chu Xingyun dipanggil, dan kecoa Kaisar Zun berkata dengan sangat cemas, cepat, ini dia, aku mau ini. Melihat guci beracun, serangga beracun berwarna-warni, aneh dan menjijikkan, dan ular berwarna-warni, Chu Xingyun merasa sedikit mual. Melihat kerutan Chu Xingyun, Kaisar Kokroah berkata dengan cemas, Raja. Ini adalah harta. Dengan 10.000 guci beracun ini, saya dapat menggunakan kekuatan kekayaan untuk mengembunkan racun beracun yang tidak disengaja. Tentara kecoa. Setelah melihat keadaan guci racun yang bobrok, Chu Xingyun berkata, apakah kamu yakin guci racun ini masih bisa digunakan? Bagaimana aku tidak merasakannya sama sekali, energi dalam guci racun ini berfluktuasi. Mengangguk dengan penuh semangat, Kaisar Kecoa berkata itu dapat digunakan, tentu saja itu dapat digunakan. Setelah jeda, Kaisar Kecoa melanjutkan, meskipun guci beracun berbisa ini telah ditinggalkan selama ribuan tahun, racun gu di dalam guci racun telah lama tersebar, tetapi selama kita menangkap sejumlah besar serangga beracun dan memasukkannya ke dalam guci, cacing-cacing tersebut dapat dikondensasi dan disempurnakan. Racun Wan Gu. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Xingyun memandangi kuning yang bersahaja, dengan gambar 3.000 serangga beracun terukir di permukaan. 9 ular berbisa tergulung di guci racun, yang terlihat sangat aneh dan jahat.
Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, racun ini, meskipun dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi, tetapi juga tahu dengan matanya, ini jelas merupakan peninggalan kuno, dan nilainya pasti tinggi. Mengangguk kepalanya, Kaisar Kecoa berkata, Guci Wan Gu, meskipun bukan harta finale, juga kedua setelah harta finale dan dilelang di babak ke-9. Dengan senyum masam, Chu Xingyun berkata, ini adalah Dragon Head Star, yang berpartisipasi dalam pelelangan adalah semua bintang yang kuat. Apakah menurut Anda, dengan sumber daya keuangan kami saat ini, apakah kami memenuhi syarat untuk bersaing dalam guci racun Wan Gu ini? Meraih lengan Chu Xingyun, Kaisar Kecoa berkata, Raja, sayangku, 10.000 guci beracun ini, benar-benar terlalu penting bagiku, itu adalah senjataku sebagai saksi toh. Kamu harus membantuku mendapatkan guci racun Wan Gu ini. Alat pembuktian. Mendengar Kaisar Kecoa, Chu Xingyun terkejut. Alat untuk membuktikan Tao adalah senjata yang terkait dengan jalur seorang praktisi. Mengambil Chu Xingyun sebagai contoh, perangkat kesaksian Chu Xingyun harus menjadi pedang kuno bintang 7. Pedang kuno bintang 7, dibuat dengan roh bela diri Chu Xingyun sebagai intinya dan dikombinasikan dengan jenius dan harta bumi, adalah alat paling penting dari khotbah Chu Xingyun. Dengan ragu memandang Kaisar Kokroa, Chu Xingyun berkata, apakah racun Wan Gu ini sangat penting bagi Anda? Mengangguk dengan datar, Kaisar Kecoa berkata, kekuatan keberuntunganku dapat dengan cepat dan mengembunkan pasukan besar kecoa dalam jumlah besar, tetapi pasukan kecoa yang kental memiliki kuantitas, tetapi tidak berkualitas. Mengangguk dalam persetujuan, Chu Xingyun berkata, memang. Pasukan kecoa bergantung pada penahanan kuantitas absolut. Jika itu satu ke satu, tentara kecoa hanya sulit untuk dibunuh, tetapi kekuatannya sangat rendah. Mengangguk, Kaisar Kecoa berkata dengan penuh semangat, tapi guci racun Wan Gu ini persis kebalikan dari cara kreasi saya. Saya 10 juta, dan guci racun Wan Gu ini 10 juta. Kaisar Kokroa, mudah untuk menyingkat pasukan miliar triliun kecoa, tetapi tentara kecoa memiliki ranah, tetapi kekuatannya sangat lemah. Jika kamu mendapatkan 10.000 guci kecoa ini, kamu bisa memasukkan sejuta pasukan kecoa ke dalam guci racun ini untuk memurnikan gu racun kecoa yang kuat. Pada saat itu, kekuatan individu dari pasukan kecoa tidak akan diketahui. Berapa kali peningkatannya? Tiba-tiba mengangguk, bayangkan. Kecoa Kaisar Zun, meringkas 10 juta pejuang kecoa, dan kemudian menempatkan 10 juta pejuang kecoa ini ke dalam 10.000 guci racun kecoa terkondensasi menjadi kecoa-kecoa. Dengan cara ini, meskipun jumlah kecoa telah berkurang, kualitasnya meningkat beberapa kali, lebih dari 10 kali, dan bahkan puluhan kali lipat. Terutama dengan pemujaan terus-menerus dari Kaisar Kecoa, dan meningkatnya toksisitas guci racun Wan Gu, kekuatan pasukan suku kecoa juga meningkat. Beri saja Kaisar Zuochong waktu, ketika ia mengembun ribuan kecoa lautan bintang-bintang besar, dan ada beberapa kekuatan yang dapat menahan gelombang kematian kecoa. Keluarga kecoa adalah makhluk paling ulet dan paling sulit dibunuh di dunia. Sekarang, ditambah dengan racun bergetah yang menakutkan, Chu Xingyun merasa kedinginan di seluruh tubuhnya hanya memikirkannya. Untungnya, Lord Kokroa, yang sudah membuat sumpah di bawah saksi Dadao, bagaimanapun, dia tidak bisa memberontak melawan Chu Xingyun. Dari sudut pandang tertentu, meskipun guci racun Wan Gu ini tidak digunakan oleh Chu Xingyun, itu sama dengan membelinya sendiri. Sebagai seni bela diri marsal di bawah komandonya, kemampuan memerintah Kaisar Kecoa Zun tidak diragukan lagi. Anda harus tahu bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan pasukan berkekuatan triliun. Ketika jumlah pasukan besar mencapai level tertentu, sangat sulit untuk dimobilisasi dan dikomando. Selain itu, Lord Kokroa tidak hanya mengorganisir dan memerintahkan, tetapi juga bertarung dengan seluruh jurang selama ratusan tahun, tetapi tidak pernah jatuh. Jika bukan karena penampilan Chu Xingyun, jika bukan karena iblis gelap untuk menahan klan kecoa juga, Kaisar Kecoa telah mendominasi dunia Qiankun dan menjadi satu-satunya penguasa dunia. Bahkan setelah hegemoni jagat raya, Kaisar Kokroa akan berangkat menuju lautan bintang, dan prestasi yang bisa diraih sungguh tak terhindarkan. Sebaliknya, meskipun Yuan Hong dan Miu Ram kuat, mereka hanya satu musuh. Tetapi Kaisar Kokroa berbeda, dia sangat kuat sehingga dia tidak sendirian. Dalam kasus 1-1, kecoa Kaisar Zun jelas bukan lawan Yuan Hong dan Miu Ram. Di bawah satu wajah, Anda harus menghancurkan kepala Anda dan memutus aliran darah, tidak ada cara untuk bertarung. Tetapi jika Anda memberi Kaisar Kecoa cukup waktu dan sumber daya, maka dalam waktu singkat, Kaisar Kecoa Zun akan dapat menyatukan ribuan pasukan, dan apa yang Anda lewati akan dihancurkan dan tak dapat dihentikan. Sekali kecoa Kaisar Zun lagi memiliki 10.000 guci beracun cacing ini dan memperbaiki kecoa-kecoa yang membawa racun cacing, maka bahkan Chu Xingyun tidak tahu bagaimana cara melawannya. Itu dapat menciptakan 10 juta pasukan dan memerintahkan 10 juta pasukan, jadi. Dalam pikiran Chu Xingyun, status kecoa Kaisar Zun sangat tinggi. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menatap dalam-dalam pada guci racun Wan Gu, meskipun dia tahu itu sulit. Tetapi karena harta ini adalah harta Kaisar Kokroa Lord, maka dalam hal apapun, bahkan jika keluarga hancur, itu harus dimenangkan.
Sepanjang perjalanan menuju Dragon Head Star, markas besar Pavilion Jubao, Chu Xingyun mengeluarkan 10 tabung teh Taoisme dan berpartisipasi dalam pelelangan terakhir dan paling megah sebelum pembukaan Star Road. Meskipun mirip dengan teh Wudao biasa, Chu Xingyun masih memiliki 3.000 tabung, bahkan jika seseorang mengeluarkan 100 tabung, 1.000 tabung bukanlah masalah. Tapi Chu Xingyun tahu bahwa begitu dia benar-benar mengeluarkan begitu banyak teh, dia akan membuat teh tidak berharga. Pada batch pertama, Chu Xingyun, 3.000 barel teh Tao yang telah tumbuh selama ratusan juta tahun, pasti tidak akan dijual dalam 1 barel. Tidak hanya batch pertama tidak akan dijual, tetapi 9 batch sebelumnya dari teh Wudao tidak akan dijual. Setelah batch ke-9, dari batch ke-10, semua teh Wudao sudah sama, jadi, bahkan jika Anda menjualnya, tidak masalah sama sekali. Mulai sekarang, teh Wudao dapat dipetik sebulan sekali, 3.000 barel sekaligus, dan sekarang, puluhan ribu barel telah terakumulasi. Namun demikian, untuk menghindari depresiasi teh Wudao, Chu Xingyun mempertimbangkan dengan hati-hati dan masih secara ketat mengontrol kuantitas, hanya mengeluarkan 10 tabung teh Wudao. Kecuali fungsi sebenarnya dari teh Wudao dikembangkan, jika tidak keuntungan dari peluncuran teh Wudao 10 tabung sebenarnya sama dengan tabung 100. Saya mendengar bahwa Chu Xingyun mengeluarkan 10 tabung teh Tao kali ini, dan Jubao Ge segera sangat gembira. Teh Wudao terakhir dijual dengan harga tinggi 2 juta, yang menunjukkan betapa berharganya teh ini. Sebagai rumah lelang, mereka selalu ditarik keluar, dan 10% dari harga transaksi akhir adalah pendapatan rumah lelang. Dalam pelelangan, jumlah harta yang bisa dilelang terbatas, jadi, semakin tinggi harga satu harta, semakin tinggi pendapatan rumah lelang. Sekarang, Chu Xingyun pernah mengeluarkan 10 tabung teh Tao, dan nilainya terlalu tinggi. Yang paling penting adalah bahwa hanya 2 atau 3 bulan yang lalu, teh Tao, yang dibeli dengan harga tinggi 2 juta, memainkan peran yang tak terelakkan bagi Taring. Iblis babi putih gemuk, yang telah menjadi gila yang tak tertandingi, sangat gila setelah mengunyah secangkir teh. Taring memiliki kulit tebal, dan mereka sangat kuat. Yang terburuk adalah kebijaksanaan. Iblis babi gigi bertaring cubi memiliki kecerdasan yang sangat rendah, dan bahkan keterampilan tempur klan iblis yang paling dangkal tidak dapat memahaminya, jadi, semua orang menganggapnya sebagai demensia. Tapi setelah mengunyah secangkir teh Wudao, iblis babi putih gemuk itu benar-benar menyadari warisan dalam garis keturunan dan menguasai makna etnis dari serangan taring-taring. Meskipun, bahkan jika dia menguasai serangan taring, iblis babi putih gemuk masih sangat lemah, sama sekali bukan pejuang murni, dan dia masih sepatunya yang enak dan malas. Tapi teh Wudao bisa membiarkan taringnya memahami warisan dalam darah yang gila. Anda tahu, taring-taring kerajaan kaisar, dengan semua serangan taringnya, bahkan dapat menghentikan pinggang dan menabrak kapal perang bintang menjadi 2 bagian. Kekuatannya benar-benar berlebihan. Taring berkulit tebal adalah yang terkuat di medan perang bintang. Serangan taring dapat langsung melintasi puluhan juta mil dan menghantam kapal perang bintang lawan dengan berat. Contohnya, taring kaisar palsu dari Dragon Head Star. Alasan mengapa orang ini bisa menjadi penguasa Dragon Head Star adalah karena dia mengikuti master yang baik, tetapi mengapa tuannya memandangnya? Itu benar, tidak ada yang lain, hanya karena taring kaisar palsu ini menyerang taring ke tingkat tertinggi. Suatu ketika, selama Perang Dunia Pertama, taring kaisar palsu telah menyerang 13 kapal perang 13 kali berturut-turut, dan justru karena 13 dampak taring kaisar palsu itulah ia memenangkan hadiah untuk tuannya. Kemenangan pertempuran. Dengan manfaat militer dari perang itu, taring kaisar palsu menjadi penguasa bintang kepala naga. Serangan Fang adalah bakat rasial yang paling menakutkan dari taringnya. Setelah diluncurkan, kecepatannya mencapai batasnya, hampir seperti gerakan sesaat, dan dapat menjangkau jarak 10 juta mil dalam sekejap. Tetapi pada kenyataannya, serangan taring bukanlah bakat departemen, tetapi kecepatannya terlalu cepat, sehingga sepertinya bergerak dalam sekejap. Dengan tubuh taring yang kokoh, taring yang tajam, dan kekuatan tubuh yang kasar, ditambah dengan kecepatan teror sesaat, kekuatan destruktif yang terbentuk tidak terhitung. Singkatnya, sejauh ini, tidak ada kapal perang bintang yang dapat menahan serangan penuh taring kaisar palsu. Meskipun serangan taring ini sombong, setelah bertabrakan itu tak terkalahkan. Tapi, kecerdasan taring terlalu rendah untuk dibayangkan, dan bahkan warisan klan iblis dalam darah mereka sendiri tidak dapat dipahami, dan tidak mungkin untuk menampilkan serangan taring. Jika Anda mengatakan bahwa 2 juta tulang roh dapat membuat seorang pejuang taring yang memahami serangan taring, itu benar-benar terlalu murah. Selain itu, di antara orang-orang di langit berbintang, karena kecerdasannya terlalu rendah untuk memahami bakat rasial dan ras yang diwarisi oleh darah, ada terlalu banyak. Meskipun dikatakan dalam pepatah lama bahwa ada seluruh keluarga bintang di seluruh dunia langit berbintang, tetapi juta ini hanyalah kata sifat, tidak semua ras menambahkan hingga 10.000 jenis. Oleh karena itu, teh Tao ini jelas merupakan harta berharga bagi mereka yang memiliki kecerdasan rendah. Selain itu, menurut spekulan rumah lelang dan dugaan iblis kucing, jika teh Tao dapat dimakan oleh Xingbei, setelah Xingbei memiliki kebijaksanaan, adalah mungkin untuk berkomunikasi dan menjinakkan.
Jika Anda bisa menjinakkan binatang buas bintang 9, bukankah itu akan menjadi tak terkalahkan dengan segera? Melihat dengan penuh semangat pada Chu Xingyun, penilai Jubaoge berkata dengan hati-hati, tamu yang terhormat ini, saya sangat menyarankan Anda menjual 10 tabung teh tao ini secara terpisah, dan hanya 1 tabung yang akan diluncurkan di setiap lelang. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, saya kira begitu, tapi saya butuh banyak uang sekarang untuk datang ke pelelangan ini, jadi Anda tahu. Setelah menjabat tangannya, penilai itu berkata dengan datar, uang bukan masalah. Jika Anda tidak punya cukup uang, kami dapat meminjamkan Anda dengan suku bunga rendah di Jubaoge. Uang dari Teh Wudao secara bertahap akan dibayarkan kembali nanti. Menghadapi kata-kata penilai, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, suku bunga rendah. Seberapa rendah? Menatap Chu Xingyun sambil tersenyum, penilai berkata, suku bunga rendah kami mengacu pada 10% dalam setahun. Jika dilunasi dalam 1 tahun, itu akan bebas bunga. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, jika saya menempatkan semua 10 teh tao di sini dan membaginya menjadi 10 batch lelang, berapa banyak uang yang bisa saya transfer paling banyak? Setelah merenung sebentar, penilai berkata, pada dasarnya, dana yang bisa Anda hubungi setidaknya 20 juta tulang roh, yang 10 kali lipat dari harga lelang terakhir. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Xingyun tahu bahwa harga ini tidak diberikan begitu saja, tetapi menurut harga terakhir kali, harga transaksi Teh Wudao dikalikan 10. Setelah melihat Chu Xingyun, penilai berkata, tentu saja, jika, dalam lelang ini, Teh Wudao menjual harga yang lebih tinggi, maka uang yang dapat Anda habiskan 10 kali lipat dari harga baru. Melihat penilai, Chu Xingyun berkata, jadi jika teh tao ini, harga lelang ini menjadi lebih rendah. Melihat Chu Xingyun dengan percaya diri, penilai berkata, pertama-tama, saya bisa yakin bahwa harga Teh Wudao hanya akan naik, bukan turun. Setelah jeda, penilai melanjutkan, kedua, jika harga turun di bawah 2 juta, rumah lelang kami akan membayar untuk membeli Teh Wudao, sehingga Anda dapat yakin bahwa harganya tidak akan berkurang pula. Jika 2 juta kali 10, akan ada sekitar 20 juta tulang roh. Jika ditempatkan pada satelit pertama di luar kepala naga, ada 20 juta tulang roh, cukup untuk membeli harta apapun, dan tidak ada yang bisa bersaing. Tapi di sini setelah semua bintang naga, titik awal jalan ajaib, 20 juta tulang roh, jelas tidak cukup untuk menjamin bahwa guci racun Wan Gu dapat difoto. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun berkata, ini. Jika saya ingin lebih banyak uang, saya tidak tahu. Apakah ada cara untuk mencapainya? Lebih banyak uang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, penilai merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, ada 3 cara, satu adalah bahwa Anda dapat memilih untuk menggadaikan lebih banyak Teh Wudao di rumah lelang kami, semakin banyak Anda mengeluarkan, semakin tinggi harganya. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, bagaimana dengan 2 cara lainnya? Mengangguk, penilai mengatakan, cara kedua adalah Anda menjual pohon Teh Wudao Ti ke Jubaoge dengan harga. Setelah melambaikan tangannya, sebelum penilai selesai berbicara, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, ini tidak mungkin. Bukannya saya enggan memberi Anda, itu teh tao, sangat istimewa. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, penilai mengangguk dan berkata, tentu saja, teh ajaib seperti itu akan sangat istimewa, tapi saya tidak tahu, apa-apaan ini. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, pohon teh Taoisme ini, tidak hanya memiliki persyaratan yang sangat ketat pada lingkungan yang sedang tumbuh, tetapi juga memiliki permintaan besar pada kekuatan dunia. Si penilai mengangguk dengan jelas, dan si penilai berseru, saya mengerti bahwa teh pencerahan ini adalah pohon dunia dari dunia yang bijak. Cabang-cabang dan dedaunan diintegrasikan ke dalam hukum-hukum jalan surgawi dan tidak dapat selamat dari jalan surgawi dari dunia lain dan bertahan hidup sendirian. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, begitu kamu meninggalkan dunia itu, bahkan jika kamu masih bisa hidup, aku takut teh Taois ini akan menjadi teh biasa dan tidak akan memiliki efek magis. Mengangguk dengan senyum masam, penilai itu berkata, karena ini masalahnya, maka hanya ada jalan ketiga yang tersisa. Di antara kata-kata itu, si penilai membuka laci, mengeluarkan kulit perak yang aneh, membentangkannya di atas meja sambil tersenyum, dan mendorongnya di depan Chu Xingyun. Melihat curiga pada kulit perak yang aneh, Chu Xingyun berkata, apa ini? Melihat mendalam pada Chu Xingyun, penilai tersenyum dan berkata, ini adalah kontrak eksklusif. Jika Anda dapat menandatangani kontrak eksklusif ini dengan kami, maka kami dapat meminjamkan Anda 100 kali lipat dari harganya. 100 kali lipat dari harga. Mendengar kata-kata penilai, mata Chu Xingyun melebar seketika. Harga yang disebut 100 kali lipat mengacu pada harga lelang sebelumnya, dan meminjam dana untuk sementara waktu sesuai dengan harga 100 kali lipat. Jika semua uang dibayarkan dalam 1 tahun, maka semua bunga dapat dihapuskan, tetapi begitu periode 1 tahun berakhir, Anda harus membayar 10% dari total dana sebagai bunga. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun mengambil formulir dan melihatnya dengan hati-hati. Seperti yang Anda lihat, persyaratan kontrak ini tidak rumit. Setelah kontrak ditandatangani, Teh Wudao Chu Xingyun hanya dapat dilelang melalui paviliun Jubao.
Selain saluran ini, bahkan jika Chu Xingyun ingin membuka toko untuk menjual teh, sama sekali tidak diperbolehkan. Mengernyit, Chu Xingyun berkata, tetapi jika saya ingin memberi teman, saudara, dan saudara saya di bawah teh Wudao, apakah saya harus pergi ke Jubaoge untuk dilelang? Sambil menggelengkan kepalanya dengan datar, penilai itu berkata, selama Anda tidak membuka toko atau menjualnya di depan umum, bahkan jika Anda diam-diam berdagang secara pribadi, itu sebenarnya tidak dibatasi. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, saya mengerti, maksud Anda bahwa kontrak eksklusif ini harus ditandatangani, maka satu-satunya cara untuk mendapatkan teh tao ini adalah Jubaoge. Mengangguk sambil tersenyum, penilai berkata, ya, itu benar. Item lelang eksklusif adalah inti dari sebuah rumah lelang yang dapat bertahan selamanya. Tidak akan ada tabu. Dengan sedikit ragu, Chu Xingyun mengambil pena dengan datar dan menandatangani kontrak. Melihat bahwa Chu Xingyun menandatangani kontrak, penilai itu sangat gembira. Anda tahu, itu bisa menjadi kontribusi besar untuk menambahkan harta karun eksklusif ke Jubaoge. Di lautan bintang-bintang, ada banyak rumah lelang besar, dan paviliun Jubao hanya salah satunya, bahkan bukan yang terbesar, tetapi salah satu dari 3 rumah lelang utama. Karena itu, terlalu penting bagi Jubaoge untuk memenangkan hak eksklusif teh Wudao. Sejauh menyangkut Chu Xingyun, dia sebenarnya tidak ingin menandatangani kontrak ini, tetapi jika dia tidak menandatanganinya, dia tidak akan punya cukup uang untuk menawar guci racun Wan-Wan. Kaisar Kecoa Zun bisa menjadi penguasa satu dunia atau bahkan penguasa dari semua kerajaan, tetapi sekarang dia berkomitmen untuk Chu Xingyun. Meskipun Kaisar Kecoa sedikit serakah, dia tidak malas sama sekali, dan kapal perang hantu didorong olehnya. Chu Xingyun berkata ke timur, dan Lord Kokroa tidak akan pernah mengatakan ke barat. Chu Xingyun berkata untuk mengambil anjing itu, Kaisar Kokroa tidak akan pernah pergi ke ayam. Kaisar Kokroa, yang membuat sumpah di jalan itu, jelas merupakan eksistensi yang paling setia, bahkan Yuan Hong dan Niu Bang jauh dari sebanding dengan Kaisar Kokroa. Loyalitas Yuan Hong dan Niu Ram hanya loyal di antara orang-orang. Tapi kesetiaan Kaisar Zun terhadap Zheng Chu Xingyun itu seperti loyal kepada dirinya sendiri. Hari ini, Kaisar Kecoa Zun dan Chu Xingyun sudah satu orang, mereka dapat digambarkan sebagai satu kemuliaan dan satu kerugian. Untuk Chu Xingyun, Kaisar Kokroa menyerahkan segalanya dan tidak ada. Sekarang, dia hanya ingin 10.000 tablet beracun ini. Bahkan jika Chu Xingyun hancur, dia harus membelinya. Oleh karena itu, hak eksklusif diberikan, dan tidak ada yang lebih penting daripada prasasti racun Wan Gu. Dengan hati-hati menyingkirkan kontrak perak, penilai berkata kontrak ini ditulis pada kulit naga perjanjian kuno, dan waktu terbatas adalah 100 tahun. Setelah jeda, penilai melanjutkan, dalam 100 tahun ke depan Anda sebaiknya tidak melanggar kontrak, jika Anda bersumpah, kekuatan naga kuno, bahkan Star Emperor, tidak bisa melawannya. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah, karena kontrak telah ditandatangani, maka dalam 100 tahun ke depan, teh tao ini hanya akan dilelang di Jubaoge. Mengangguk dengan senyum, penilai mengeluarkan sebuah rune giok yang diukir dari batu giok putih domba, dan berkata sambil tersenyum, kamu telah mengumpulkannya. Dengan rune giok Jubao ini, kamu dapat berkumpul di mana saja kapan saja. Mengkonsumsi. Setelah jeda, penilai berkata dengan iri, selama itu tidak melebihi jumlah total 200 juta tulang roh, Anda dapat check out kapan saja tanpa uang tunai. 200 juta tulang roh. Dengan erat memegang sepotong batu giok, Chu Xingyun menghela nafas panjang dan tidak tahu, apakah uang itu cukup untuk membeli guci racun Wan Gu. Jika itu masih belum cukup, maka Chu Xingyun juga tidak memiliki solusi yang baik. Saat ini, Chu Xingyun telah menarik kembali dana dari teh Wudao 10 tabung sesuai dengan 10 kali lipat jumlahnya. Sekarang, bahkan jika ia mengeluarkan lebih banyak teh Wudao, ia tidak bisa mendapatkan lebih banyak uang. Tentu saja, jika 3.000 pohon teh Taois dapat diperdagangkan, apalagi 200 juta, bahkan jika 20 miliar atau 200 miliar, maka sudah pasti bukan masalah. Tapi Chu Xingyun mungkin tidak begitu cerdas, jadi Ken putus asa. Selain itu, sejauh yang diketahui Chu Xingyun, kata-kata 200 juta tulang roh, bahkan jika ditempatkan di lautan bintang, sudah merupakan kekayaan yang luar biasa. 200 juta tulang roh setara dengan 200 juta keping emas dengan panjang sisi 1 km, nilainya setinggi yang bisa Anda bayangkan. Di antara pergelangan tangannya, Chu Xingyun meletakkan pesona giok berbentuk harta ke dalam ruang dimensi, dan kemudian mengambil Yuan Hong, Niu Ram, dan 3 kecoak, dan berbalik dan berjalan keluar pintu. Hanya beberapa langkah, Chu Xingyun berhenti dengan keras dan berkata dengan suara yang dalam, jika aku menjualmu seluruh dunia, dan pohon teh Wudao, seberapa tinggi yang bisa didapat Jubaoge? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, napas penilai tiba-tiba mengencang, dan kemudian berkata dengan datar, jika Anda bersedia untuk mengikat teh Wudao dan satu sisi dunia, kita bisa mendapatkan 300 miliar tulang roh. 300 miliar. Mendengar harga ini, Chu Xingyun mengangkat alisnya.
Melihat adegan ini, penilai tersenyum pahit, saya tahu harga ini mungkin agak rendah, tapi orang yang dapat menghabiskan begitu banyak uang pada suatu waktu dan menemukan lautan bintang, hanya tuan daftar kaisar yang nyaris tidak bisa lakukan itu. Setelah merenungkan sejenak, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan paviliun Jubao dengan 3 orang. Harga 300 miliar yuan jelas tidak bisa mewakili nilai teh Wudao. Tetapi harga yang lebih tinggi, tetapi tidak ada yang mampu membelinya, keluar. Dan yang paling penting, kemanjuran teh Taois ini belum sepenuhnya dieksplorasi. Jika harganya terlalu tinggi, risikonya terlalu besar. 3 hari kemudian, lelang besar tahunan Long Shouxing membuka tirai. Pada saat ini ketika jalan keajaiban akan dimulai, para penguasa langit yang telah diperbaiki oleh Dragon Head Star telah bergegas. Dengan dibukanya jalan mukjizat selanjutnya, bintang-bintang dari semua jalan akan sekali lagi memulai jalan mukjizat yang berbahaya. Karena itu, sebelum keberangkatan, semua orang datang ke paviliun Jubao untuk membeli beberapa harta untuk pertahanan diri, dalam rangka memperjuangkan kembalinya kehidupan di medan perang bintang yang sangat berbahaya. Terutama tim-tim veteran itu menghabiskan banyak uang untuk membeli berbagai senjata ajaib dan alat sulap untuk menjelajahi tempat-tempat yang lebih berbahaya dan lebih misterius. Menjual apa yang Anda lakukan tidak perlu dan menawar apa yang Anda inginkan adalah apa yang dilakukan semua orang hari ini. Tepat sebelum lelang dimulai, Chu Xingyun mengambil kecoa Kaisar Zun dan buru-buru memasuki rumah lelang. Yuan Hong dan Niu Ram tidak tertarik pada pelelangan, mereka tinggal langsung di kilang anggur, makan daging dalam potongan besar dan minum dalam tegukan besar. Tetapi Kaisar Kecoa, yang selalu lezat, telah makan seperti hidup, tetapi telah makan selama 3 hari tanpa makan sedikit pun. Dalam kata-kata Kaisar Kokroah, selama Anda mendapatkan 10.000 guci beracun ini, jalannya akan menjadi. Setelah 10.000 guci racun Gu hilang, dalam kehidupan ini, saya ingin membuktikan jalan saya sendiri. Sebagai seorang kaisar, ia adalah hegemon dari satu sisi dunia, dan ia tak terkalahkan di telapak tangannya. Tetapi begitu dia meninggalkan dunia dan memasuki lautan bintang yang sangat luas, kekuatan Kaisar Zun tidak signifikan. Ini seperti ikan besar, tentu saja, di kolam Anda bisa membuat ombak dan menutupi hujan. Tapi begitu ikan besar ini memasuki laut, tidak ada yang istimewa tentang itu. Belum lagi ikan besar biasa, bahkan paus, apa gelombang ombak dibandingkan dengan seluruh laut. Jika dikatakan bahwa dari kondisi tubuh yang padam ke kondisi terhormat Kaisar, praktiknya adalah surga. Kemudian setelah tiba di ranah Kaisar Zun, dia memulai jalan lain. Setelah menembus perbudakan surgawi Dao, hal berikutnya yang harus dibuktikan adalah Dao. Wilayah Kaisar di bawah jalan itu setara dengan tubuh yang padam di bawah langit. Sama seperti sebagian besar manusia tidak dapat mencapai yang mulia Kaisar, sebagian besar yang mulia Kaisar juga ditakdirkan untuk gagal mencapai kehormatan surgawi. Namun, bagi sebagian besar Kaisar yang mulia, meskipun mereka tidak pernah dapat mencapai surgawi yang mulia, mereka dapat mendekati mereka tanpa batas waktu. Dan jika Anda ingin mendekati takhta hari itu, Anda membutuhkan jalan menuju takhta surga. Jika Anda tidak bisa mendapatkan guci racun Wan Gu ini, Lord Kokroah Lord tidak akan menemukan jalan Anda sendiri, dan tidak ada cara untuk meningkatkannya. Setelah guci racun Wan Gu diperoleh, Lord Kokroah Lord menemukan jalannya, mengetahui cara berlatih berikutnya, bagaimana meningkatkan dirinya sendiri, dan bagaimana bergerak menuju tahta hari itu, langkah demi langkah. Memasuki paviliun Jubao di Dragon Head Star, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Meskipun sama dengan Jubao Ge pada satelit Long Shouxing pertama, kedua rumah lelang milik dua cabang rumah lelang yang sama. Namun baik dari segi skala dan bentuk, kedua rumah lelang sama sekali berbeda. Anda harus tahu bahwa semua pemain yang berpartisipasi dalam pelelangan ini adalah master dari semua lapisan masyarakat, dan mereka memiliki semua identitas dan peringkat. Bahkan jika Kaisar Tianyi, langit berbintang tingkat penguasa tertinggi seperti White Tiger Emperor mungkin muncul di sini. Tentu saja, walaupun itu memang mungkin, faktanya, kemungkinannya sangat rendah. Semua master yang berpartisipasi dalam pelelangan dapat dikatakan campuran naga dan ular, dengan semua orang dan setiap tujuan. Karena itu, kerahasiaan konferensi pelelangan telah dilakukan secara ekstrim. Lakukan segala yang mungkin untuk menjaga rahasia pelelangan. Awalnya, Chu Xingyun berpikir bahwa aturan lelang di sini sama dengan yang ada di satelit No. 1. Tetapi ketika konferensi lelang akhirnya dimulai, Chu Xingyun menemukan bahwa aturan lelang di sini sangat berbeda. Ada total 3.000 harta dalam pelelangan ini. Tidak ada putaran sama sekali, dan tidak ada yang disebut harta finale. Semua harta diperlakukan sama, dan setiap harta memiliki nomor yang sama. Apakah kamu sudah ditipu? Itu benar, itulah faktanya. Demi kerahasiaan, Jubao Ge sengaja merilis deskripsi proses lelang palsu untuk membuat semua orang berpikir bahwa lelang ini adalah serangkaian prosedur dan aturan yang sama dengan lelang di Satellite One. Namun pada kenyataannya, ketika lelang nyata, tetapi memakai serangkaian proses dan aturan. Alasannya sederhana, ditujukan pada ambisi dan spekulan dengan motif tersembunyi.
Membunuh orang. 4 kata sederhana, di lautan bintang, terjadi setiap hari, bahkan setiap saat, setiap menit, setiap detik. Petualangan yang paling aman, paling menguntungkan, dan menghemat waktu sebenarnya adalah perampokan. Terutama ketika seseorang mengenal seseorang dan meminta bayinya yang berharga, keuntungannya bahkan lebih ekstrim. Oleh karena itu, untuk mencegah para peserta lelang dikejar dan dijarah, Paviliun Jubao untuk sementara diganti dengan seperangkat aturan lelang yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3.000 harta, masing-masing harta sesuai dengan penilaian, dapatkan nomor yang sesuai dengan harga. Di antara mereka, harta bernilai tertinggi adalah nomor 1, nilai tertinggi kedua adalah nomor 2, dan seterusnya. Nilai yang paling rendah nilainya adalah harta ke-3.000. Masing-masing dari 3.000 harta memiliki nomor, dan setiap nomor akan dikeluarkan dengan 100 juta chip. Tentu saja, 100 juta chip ini tidak dirilis sekaligus, tetapi setiap jam, sesuai dengan harga 1 tulang per chip, 1 juta chip dilepaskan. Setelah 9 hari, 100 juta chip akan sepenuhnya dirilis. Pada tengah malam 9 hari kemudian, siapapun yang memiliki chip paling banyak di harta akan menjadi penguasa harta. Perlu disebutkan bahwa keripik dapat dibeli dan dijual kapan saja. Selama seseorang menjual, mereka bisa membelinya. Selama seseorang membeli, mereka bisa menjual. Tidak ada batasan pada harga, dan bahkan jika satu keping 100 juta tulang roh dibuka itu benar-benar mungkin. Setelah memahami semua proses dan aturan lelang, Chu Xingyun duduk di ruang VIP dan menutup matanya dan berpikir keras. Tidak seperti rumah lelang di satelit pertama, rumah lelang Long Shouxing tidak bisa dimasuki siapapun. Jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda memiliki lebih dari 1 juta kekayaan bersih, konferensi lelang ini tidak akan datang. Lagi pula, harta karun termurah di sini mungkin bernilai 1 juta tulang roh, yang di bawah harga ini akan dikirim ke Dragon Head Star dan satelit pertama akan dilelang. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan ini, hanya ada lebih dari 30.000 orang secara total. Jangan meremehkan lebih dari 30.000 orang ini. Semua orang di sini adalah pesta, atau bahkan pesta dunia. Tidak ada yang sederhana. Dalam hatinya, Chu Xingyun mengeluarkan teko giok putih dan cangkir teh giok putih. Meski enggan, tapi sekarang, Chu Xingyun harus keluar sekuat tenaga. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun mengambil secangkir teh Wudao, dan itu adalah batch pertama dari teh Wudao. Dia mengambil segenggam dan memasukkannya ke dalam teko, lalu menyeduhnya dengan air dalam wadah air Tianyiseng. Meskipun air dalam guci air Tianyiseng dingin, Chu Xingyun memiliki nyala api matahari yang sebenarnya. Saat air dituangkan ke dalam teko pada hari itu adalah suhu yang paling cocok untuk teh Wudao. Mencium aroma teh Wudao, Kaisar Kokroa segera berseru, "Wow, wangi sekali. Raja, biarkan aku minum." Tersenyum dan mengangguk, Chu Xingyun menuangkan secangkir teh Wudao untuk dirinya sendiri dan Kaisar Kokroa. Kumpulan pertama teh Taois ini telah ditanam selama ratusan juta tahun dan tidak pernah diubah. Karena itu, setelah ratusan juta tahun akumulasi, teh ini benar-benar mengandung surga dan akal. Dalam seteguk teh harum, Chu Xingyun hanya merasakan aroma naik, seluruh otak itu keren, dan pemikirannya luar biasa tajam dan fleksibel. Melihat kecoa Kaisar Zun, orang ini bahkan menyipitkan mata si goblin dengan nyaman, menggelengkan kepalanya, ekspresi yang sangat nyaman dan sangat menyenangkan. Menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kecoa ini Kaisar Zun bukan hanya seorang pecinta makanan, tampaknya, dan ada kecenderungan ke arah minum barang. Dang 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 dang. Akhirnya, ketika Chu Xingyun minum secangkir teh Tao, lonceng merdu berbunyi. Pada saat berikutnya, deretan cahaya dan bayangan muncul di dinding di ruang VIP. Jika Anda perhatikan dengan seksama, lampu dan bayangan semuanya diberi nomor. Setelah setiap angka, ada harga dan jumlah chip yang tersisa. Nomor harta, harga 1 chip, jumlah chip yang tersisa, 3 set angka, sekilas. Harga chip yang dirilis oleh rumah lelang adalah tetap dan jumlahnya 1 juta. Tanpa ragu, Chu Xingyun mengajukan aplikasi pembelian, membeli total 1 juta, dan itu semua termasuk. Tentu saja, dengan ide ini, pasti ada lebih dari Chu Xingyun, semua orang yang tertarik dengan guci racun Wan Gu pasti akan mengemas semua keripik. Karena semua orang menginginkannya, menurut aturan lelang, 1 juta chip akan dibagi dengan jumlah penawar dan didistribusikan secara merata kepada semua orang. Setelah menawar guci racun Wan Gu bernomor 6, Chu Xingyun tidak berhenti dan menawar ke-9 harta karun lainnya dalam 10 besar. Melihat adegan ini, Kaisar Kokroa tidak bisa membantu tetapi berteriak, "Raja! Apa yang kamu lakukan? Ini tidak berguna untuk bayi lain, mari kita menawar guci racun Wan Gu saya." Dengan acuh tak acuh melirik Kaisar Kokroa, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya punya pendapat sendiri, Anda melihat ke samping dan belajar keras." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa tidak bisa membantu tetapi tertegun, "Bagaimana menurutmu? Apa yang harus dipelajari?" Mengabaikan kecoa Kaisar Zun, Chu Xingyun mengambil nafas. Setelah satu operasi, ia membeli chip nomor 6 di tangan orang lain dengan harga 3 tulang ling per chip.
Jumlah akuisisi adalah 1 juta chip. Melihat harga ini, banyak orang segera menyerahkan keripik di tangan mereka dan menjual keripik itu kepada Chu Xingyun dengan harga tulang sanling. Hanya dalam beberapa saat, chip Chu Xingyun mencapai 300.000. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Kaisar Kokroa berseru, tidak mungkin. Jika diterima dengan harga ini, 100 juta keping, total 300 juta tulang roh, kita tidak punya banyak uang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.